serangan Israel terhadap Qatar sangat mungkin itu diketahui oleh Amerika dan juga diketahui oleh pemimpin Qatar. Saya tidak sepenuhnya percaya bahwa Qatar meyakini ideologi Islamisme model Iran atau Ikhwanul Muslimin atau bahkan Hamas. Mereka menggunakan itu semata-mata demi strategi politik. Dan sekarang ini berkembang isu bahwa pemimpin Qatar sebetulnya ingin mengusir Hamas sejak lama. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana caranya mengusir mereka. Jadi bagi yang tidak paham politik global, bagi yang tidak mengikuti perkembangan politik, mereka terheran-heran mengapa Israel tiba-tiba menyerang Qatar, ya. Target atau tujuan Israel tentu saja bukan Qatar, ya, bukan negara Qatar, tetapi yang diserang adalah sebuah bangunan di mana di dalamnya ada anggota Hamas. Jadi yang menjadi target utama Israel itu adalah pemimpin Hamas, dan ini masih ada kaitannya dengan dendam Israel untuk menuntaskan, untuk menghabisi para petinggi Hamas yang bertanggung jawab pada serangan tanggal 7 Oktober tahun 2023. Ya, ini jadi masih ada kaitannya dengan serangan Hamas ke Israel dan juga perang Israel dan Gaza, ya. Nah, di tengah upaya untuk gencatan senjata antara Israel dan Palestina, khususnya pemimpin Hamas di Gaza, tiba-tiba Israel memutuskan menyerang para pemimpin Hamas. Nah, serangan ini bisa dimaknai dua hal. Yang pertama, Israel tidak berniat untuk melakukan gencatan senjata dengan Hamas. Ya, jadi buat mereka gencatan senjata atau upaya damai dengan Hamas itu hanya akan mengulur waktu, memberikan kesempatan Hamas untuk bangkit lagi. Jadi opsi itu kelihatannya bukan pilihan yang diinginkan oleh Israel. Ya, memang ada desakan dari dunia internasional, desakan dari Amerika untuk melakukan gencatan senjata, tapi dari Israel sendiri, mereka tampaknya enggan untuk melakukannya. Nah, alasan yang kedua saya kira mungkin masih ada kaitannya dengan gencatan senjata, dan mereka tidak percaya dengan para pemimpin Hamas yang sekarang. Karena beberapa pemimpin Hamas yang terlibat dalam rancangan serangan tanggal 7 Oktober itu masih hidup, ya. Israel masih ingin mengejar tokoh-tokoh utama serangan 7 Oktober seperti Khalid Mashal, kemudian Khalil Al-Haya, ya. Nah, nama yang terakhir ini adalah tokoh yang pernah disiarkan di televisi dan di media sosial, di YouTube, salah seorang yang ikut sujud syukur ketika terjadi serangan Hamas ke Israel. Karena itu bagi Israel kematian Khalil Al-Haya ini tidak bisa ditawar-tawar, ya. Nah, tujuan serangan itu adalah ingin membunuh Khalil Al-Haya. Tetapi seperti kita tahu kemudian, ya, diberitakan oleh media massa bahwa baik Khalid Mashal maupun Khalil Al-Haya itu tidak berada di tempat, ya. Yang tewas justru anaknya Khalil yang berada di gedung itu, ya. Jadi ada 5 anggota Hamas yang berada di gedung itu dan tewas semuanya. 1 orang lagi adalah petugas keamanan warga Qatar. Nah, jadi serangan itu sesungguhnya adalah upaya tindak lanjut balas dendam Israel terhadap Hamas, ya. Nah, yang menjadi pertanyaan banyak orang sekarang ini adalah kok bisa Israel melakukan serangan sebebas itu? Padahal di Qatar itu ada pangkalan Amerika, pangkalan militer Amerika yang sangat besar. Bahkan pangkalan militer Amerika terbesar di Timur Tengah, di wilayah Al-Udeid, ya. Nah, Qatar ini sebetulnya keamanannya dilindungi oleh pangkalan militer Amerika. Kalau ada serangan yang masuk dan tanpa dideteksi, itu mengundang tanda tanya besar. Bagaimana mungkin Israel bisa menyerang
secara bebas, ya, secara leluasa tanpa terdeteksi sedikit pun dari perangkat canggih yang dimiliki oleh Amerika. Ya. Karena itu beredar spekulasi bahwa serangan itu sebelumnya diketahui oleh Amerika, ya, paling tidak oleh intelijen Amerika yang bekerja secara diam-diam, ya, bekerja sama secara diam-diam, mempersilahkan Israel untuk menyerang Hamas. Ya. Nah, meskipun secara resmi Presiden Donald Trump menegaskan bahwa dia tidak tahu menahu dengan itu, dan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tidak memberitahukannya, ya, tetapi itu kan di panggung depan, ya, di depan kamera. Di depan kamera segala sesuatunya harus berlangsung secara diplomatis, secara normal, tetapi di bawah panggung atau di belakang panggung, di belakang kamera, kita tidak tahu apa yang terjadi, ya. Ini termasuk sikap Qatar menurut saya. Jadi saya tidak sepenuhnya percaya bahwa Qatar itu bersedih dengan peristiwa ini. Kenapa begitu? Karena Qatar itu seperti kita tahu selalu bermain dua kaki, dan permainan dua kaki ini menjadi DNA atau identitas diplomasi atau politik luar negeri Qatar. Nah, saya ingin mengulas soal ini lebih dalam lagi. Mengapa Qatar bersifat mendua, atau dalam bahasa yang lebih gamblang, mengapa Qatar tampak sangat paradoks. Kalau kita lihat kebijakan luar negeri Qatar, sikap Qatar terhadap politik global, itu sepenuhnya sangat paradoks. Pada satu sisi, Qatar bekerja sama dengan Amerika, merangkul Amerika, bahkan mempersilahkan wilayahnya ditempati oleh pangkalan militer Amerika dan yang terbesar. Nah, tetapi pada sisi lain, Qatar tidak sepenuhnya bisa menerima Israel, bahkan cenderung bermusuhan. Kalau kita lihat retorika yang dikembangkan oleh Qatar, mereka mendukung Palestina, mendukung perjuangan kaum Islamis secara umum, ya, melawan Israel. Dalam berbagai macam peristiwa, Qatar selalu berada di pihak yang bertentangan dengan Israel. Dan jangan lupa, Qatar memiliki stasiun televisi yang sangat kritis terhadap Israel, yaitu Al Jazeera. Ya. Kita tahu Al Jazeera adalah stasiun televisi berbahasa Arab dan berbahasa Inggris yang dipancarkan di wilayah Timur Tengah dan bahkan dunia, ya. Dan sikapnya sangat tegas, membela Palestina, membela kepentingan Hamas untuk melawan Israel. Dan atas alasan ini pula, Qatar itu memberikan suaka dan melindungi para pejuang Hamas. Ketika negara-negara Arab lain ragu-ragu atau enggan menampung para pemimpin Hamas, Qatar dengan terbuka menerima mereka, ya. Sejak beberapa belas tahun lalu, para petinggi Hamas berada di Qatar, dan mereka bukan hanya diterima dengan baik di sana, tetapi mereka juga mendapatkan santunan, mendapatkan dana yang cukup besar untuk mengelola Hamas dari jauh, ya. Itu yang membuat Israel jengkel selama ini. Jengkel terhadap Qatar karena Qatar dianggap melindungi dan mendukung perjuangan Hamas. Nah, pertanyaannya adalah mengapa Qatar begitu antusias mendukung Hamas dan secara antusias pula melawan Israel, ya. Mengapa sikap Qatar pada satu sisi berteman dengan Amerika, tapi pada sisi lain mereka bermusuhan dengan Israel. Nah, ini ada kaitannya dengan sejarah Qatar, khususnya sejak tahun 1995. Saya akan cerita sedikit tentang sejarah politik Qatar sebagai latar belakang mengapa sikap mereka itu mendua dan mengapa Qatar itu seperti paradoks, ya. Satu-satunya negara di kawasan Teluk yang boleh dibilang bisa menyaingi kebesaran Arab Saudi. Bukan hanya dari sisi pendapatan ekonominya, ya, karena di kawasan itu Qatar secara pendapatan per kapita adalah negara yang ekonominya sangat tinggi, ya. Pendapatan per kapitanya bukan hanya tertinggi di kawasan Arab,
tetapi tertinggi, salah satu yang tertinggi di dunia, ya, lebih dari 120.000 US dollar kalau tidak salah. Nah, jadi Qatar ini sebagai sebuah negara itu tidak ingin didominasi, tidak ingin disetir oleh tetangga-tetangganya, dan karena itu mereka harus memainkan satu politik, memainkan satu kebijakan yang bisa mendukung kepentingan nasionalnya, ya. Bagi kalian yang belajar teori HI, kepentingan nasional adalah sesuatu yang bisa mendefinisikan watak atau identitas suatu negara, ya. Nah, kepentingan nasional Qatar yang membentuk identitas mereka itu dimulai tahun 1995. Sebelum tahun 1995, Qatar dipimpin oleh Khalifah bin Hamad Al Thani, ya. Ini adalah pendiri Qatar modern. Jadi sejak Qatar merdeka sampai tahun 1995 dipimpin oleh Emir Khalifah atau Amir Khalifah. Nah, Emir Khalifah ini sangat dekat dengan penguasa Arab Saudi, dan bahkan bukan cuma dekat, tetapi dia tunduk pada kemauan-kemauan Arab Saudi. Memimpin Qatar dengan sangat modest, dengan sangat sederhana, tidak memiliki obsesi yang berlebihan. Pokoknya mereka bisa hidup dari kekayaan minyak, bisa mengatur dan mengkonsolidasi rakyatnya. Itu sudah cukup bagi Emir Khalifah. Dan ini yang kemudian membuat anaknya geram. Anaknya namanya Hamad bin Khalifah yang kemudian menjadi Amir Qatar, penerus Khalifah. Nah, pada tahun 1995 dia melakukan kudeta damai, ya, ketika ayahnya sedang berada di Swiss, sedang berada di Jenewa, dia mengambil alih kekuasaan. Saat itu dia adalah Crown Prince, ya, pangeran yang memang akan menggantikan ayahnya, tetapi dia tidak sabar dengan sikap ayahnya yang tidak memiliki rancangan yang bagus menurut dia untuk masa depan Qatar. Karena itu dia tidak sabar, dia ambil alih kekuasaan dan kemudian dia berkuasa sejak 1995. Kalian bisa membaca sejarah kudeta damai ini, sangat menarik sekali bagaimana hubungan ayah dan anak ini, ya, bersih tegang. Setelah itu Emir Khalifah diasingkan, tidak bisa masuk ke Qatar selama lebih dari 1 dekade, ya, baru berdamai setelah Emir Khalifah ini sudah tua, ya. Dia meninggal di Qatar dan dikuburkan secara kenegaraan. Nah, tetapi sejarah paradoks Qatar itu mulai tahun 95 ketika dipimpin oleh Hamad bin Khalifah, anaknya Raja Khalifah ini atau Emir Khalifah. Dia melakukan terobosan-terobosan, ya. Seorang pemimpin muda yang visioner. Saat itu ketika dia memimpin, dia berusia 40-an, yang sangat visioner, dan kebetulan pada saat itu Qatar memiliki cadangan gas yang sangat besar, ya, di sebuah ladang yang disebut sebagai North Field. Ada 2 bagian, satu bagian dikuasai oleh Iran, satu bagian lagi dikuasai oleh Qatar. Tetapi bagian yang dikuasai oleh Qatar jauh lebih besar, ya, lebih dari 70%. Sementara sisanya dikuasai oleh Iran. Nah, ini tidak dimanfaatkan dengan baik oleh ayahnya. Amir Hamad berusaha untuk memanfaatkan kekayaan gas ini. Nah, akhirnya kemudian singkat cerita dia membangun proyek pembangunan gas dan menjadikan gas alam sebagai sumber kekayaan utama Qatar, ya. Nah, setelah itu Amir Hamad melakukan gebrakan-gebrakan lain. Setelah secara ekonomi dia merasa mapan dan Qatar bisa berdiri sendiri, dia kemudian mencanangkan satu kebijakan luar negeri yang lebih independen, yang lebih otonom, tidak bergantung kepada negara tetangganya, khususnya Arab Saudi. Raja Hamad atau Emir Hamad ini seorang yang cerdas, ya. Dia dididik di Inggris di Akademi Militer Stardust dan punya visi masa depan yang luar biasa, ya.
Buat dia, keberlangsungan suatu negara itu tidak boleh bergantung kepada negara lain, apalagi negara tetangga yang besar dan sangat kokoh. Dia menganggap bahwa ketergantungan Qatar pada Arab Saudi sangat berbahaya. Kita tahu bahwa Arab Saudi bukan hanya punya kepentingan untuk membantu negara-negara tetangganya, tetapi negara yang dominan itu biasanya juga memaksakan agenda-agenda politiknya. Nah, ini yang tidak diinginkan oleh Raja Hamad, ya. Dia sadar betul bahwa Arab Saudi sering sekali ikut campur dalam urusan negeri Qatar. Bahkan ketika ada kudeta Hamad terhadap ayahnya, Arab Saudi jelas-jelas memihak pada ayahnya. Dan setahun kemudian Arab Saudi merencanakan kudeta balik, ya, terhadap Hamad. Itu menunjukkan bahwa Arab Saudi jelas-jelas ikut campur pada politik dalam negeri Qatar. Dia sadar betul bahwa Saudi tidak bisa diandalkan, Qatar harus bertumpu pada dirinya sendiri kalau mereka mau survive. Nah, singkat cerita, akhirnya Qatar kemudian mereposisi politik luar negerinya, ya, alih-alih berteman baik dengan Arab Saudi, dengan Bahrain, dengan Uni Emirat Arab, dia berteman baik dengan musuh besarnya Arab Saudi, yaitu Iran. Nah, ini agak tricky dan agak aneh kalau dilihat dari satu sisi. Tetapi ini merupakan strategi politik atau strategi geopolitik yang dimainkan oleh Qatar, ya. Pilihan Qatar untuk berteman dengan Iran itu bukan hanya dia ingin memainkan kartu Arab Saudi, tetapi jangan lupa bahwa Qatar itu berbagi ladang gas, ya, sumber daya alam yang sangat penting. Bahkan sekarang nomor satu sumber kekayaan Qatar itu dari gas, ya, selain minyak tentu saja. Nah, Qatar tidak ingin membuat masalah dengan Iran. Karena itu dia berteman dengan Iran dengan segala keanehannya, ya. Dia berteman dengan Iran, berbagi ladang minyak di sana, dan kemudian sedikit banyak dia mengikuti politik atau gaya politik Iran. Dari sini mulai kelihatan jelas bagaimana Qatar mendukung kepentingan Iran dan mendukung proksi-proksi Iran. Dan dari sini juga kita bisa memahami mengapa Qatar sepenuh hati mendukung Hamas, bahkan mempersilahkan Hamas berada di tanahnya, berada di negaranya. Jadi mengapa Qatar selama ini dekat dengan kelompok-kelompok Islamis? Salah satu penjelasannya adalah Iran, ya, karena Qatar dekat dengan Iran, dia berusaha untuk melindungi kepentingan-kepentingan Iran. Itu yang menjelaskan kenapa Al Jazeera menjadi corong bagi Iran dan menjadi corong bagi kelompok-kelompok Islamis di Timur Tengah. Jadi pada satu sisi Qatar ingin menjadi negara yang moderat, negara yang modern, tidak konservatif seperti Arab Saudi, ya. Tentu saja Arab Saudi sebelum tahun 2016, sebelum Raja Salman melakukan reformasi politik di sana, ya. Pada saat itu Arab Saudi sangat konservatif dan Raja Hamad sadar betul Qatar tidak boleh menjadi konservatif seperti Arab Saudi. Karena itu dia berusaha memodernisasi diri, membuat aturan sedikit lebih longgar, lebih terbuka bagi rakyatnya maupun bagi orang-orang asing. Nah, tetapi pada sisi lain, Qatar juga ingin memainkan kartu Islam, ya. Tentu saja ada akar ideologis dari Islamisme Qatar, ya. Jangan lupa bahwa keluarga Thani atau Al Thani itu masih ada hubungan darah dengan Muhammad bin Abdul Wahab, pendiri aliran Wahabisme yang menjadi tulang punggung ideologi Arab Saudi. Jadi Arab Saudi dan Qatar secara ideologi sebetulnya sama dan mereka dipertemukan oleh tokoh Wahabisme yaitu Muhammad bin Abdul Wahab, ya. Nah, tentu saja karena Qatar ingin memodernisasi diri, dia berusaha untuk menjadi moderat dan meninggalkan sedikit ajaran-ajaran atau nilai-nilai Wahabisme. Nah, modal ideologi ini kemudian digunakan untuk berteman dengan kelompok-kelompok Islamis, ya. Kelompok-kelompok Islamis yang dimusuhi oleh Arab Saudi. Nah, ini penting, ya. Jadi Islamisme yang dirangkul oleh Qatar itu bukan Islamisme berbentuk Wahabisme, ya, tetapi Islamisme yang lebih modern.
Karena itu Qatar juga merangkul Ikhwanul Muslimin dan menampung tokoh-tokohnya, termasuk Sheikh Yusuf Qaradawi di sana, ya. Nah, jadi dua wajah Qatar ini memiliki pijakan yang kuat. Pada satu sisi, dia ingin memodernisasi diri, ingin menjadikan Qatar sebagai negara modern yang kuat, yang independen, yang berdaulat, tidak didikte oleh Arab Saudi. Tapi pada sisi lain, dia juga ingin mengembangkan atau memperluas pandangan ideologinya, tidak lagi Wahabisme yang tertutup, tapi juga memberikan ruang bagi gerakan-gerakan Islam modernis, Islam yang sering dikaitkan dengan puritanisme, dengan radikalisme atau ekstremisme. Nah, dari sini kita bisa memahami kenapa pemerintah Qatar itu berteman dengan Ikhwanul Muslimin, berteman dengan Hamas, berteman dengan Hizbullah, berteman dengan Iran, dan seterusnya, ya. Saya tidak sepenuhnya percaya bahwa Qatar meyakini ideologi Islamisme model Iran atau Ikhwanul Muslimin atau bahkan Hamas. Mereka menggunakan itu semata-mata demi strategi politik, ya, demi kepentingan nasional yang mereka bangun sejak tahun 1995. Nah, ini ada kaitannya dengan sikap Qatar belakangan. Karena itu, menurut saya, serangan Israel terhadap Qatar sangat mungkin itu diketahui oleh Amerika dan juga diketahui oleh pemimpin Qatar. Kenapa begitu? Nah, tentu saja ini masih spekulasi. Tetapi saya ingin mengaitkan hal ini dengan perkembangan politik mutakhir, khususnya di kawasan Timur Tengah. Seperti kita tahu, sejak perang Israel-Iran, kekuatan Iran ternyata tidak seperti yang dibayangkan banyak orang, ya. Iran dengan mudah dilumpuhkan. Dengan kerjasama Amerika dan Israel, situs-situs nuklir Iran dengan sangat mudah dibombardir dan diluluhlantakkan. Ya, kepentingan-kepentingan militer Iran tidak berdaya, tidak sanggup melawan kedikdayaan militer Israel. Ya, saya kira ini menjadi bahan renungan para pemimpin Qatar sekarang. Ya, ternyata Iran tidak sepenuhnya bisa diandalkan kalau mereka mau kerjasama terus dengan Iran, ya. Nah, karena itu beredar spekulasi, jangan-jangan intelijen Amerika sudah memberitahu pemimpin Qatar bahwa Israel akan menyerang orang-orang Hamas, akan menyerang pemimpin Hamas di negara mereka. Dan sekarang ini berkembang isu bahwa pemimpin Qatar sebetulnya ingin mengusir Hamas sejak lama, tetapi mereka tidak tahu bagaimana caranya mengusir mereka. Nah, peristiwa ini bisa menjadi momentum dan menjadi alasan bagi pemimpin Qatar untuk mengusir Hamas, ya. Karena keberadaan orang-orang Hamas di Qatar bisa membahayakan keselamatan mereka, ya, bisa mengundang Israel lebih jauh lagi untuk membombardir dan menyerang Qatar. Dan itu tentu saja menjadi sesuatu yang buruk buat Qatar, ya. Dan ini menjadi alasan yang sangat kuat bagi Qatar untuk mengusir Hamas ke depannya. Ya, nah jadi memang problemnya sangat complicated, problemnya sangat rumit. Kita harus bisa memahami sikap Qatar yang paradoks ini dari sejarahnya, ya. Paling tidak dari tahun 1995 ketika Qatar memodernisasi diri, ketika Qatar memformulasikan ulang kepentingan nasionalnya, dan dari sanalah kita melihat jati diri Qatar seperti sekarang, ya. Pada satu sisi dia merangkul Amerika, tetapi pada sisi lain dia juga merangkul Iran dan memusuhi Israel. Oke, kita sambung lagi dengan isu yang lain nanti. Kita cukupkan hari ini sampai di sini. Salam.